di Surabaya ya Pak, sudah hadir dan menyampaikan tanggapannya juga, lalu kenapa tidak sekalian saja ikut hadir? Ya. Ketika, bentar, maaf izin, baru bendera-bendera PKS dan atribut-atribut lainnya juga tidak terdapat di sana, padahal PKS masih menjadi bagian dari koalisi perubahan itu, kan itu deklarasi koalisi perubahan. Lalu yang kedua, bagaimana Pak misalnya nanti nama Caimin dibawa ke dalam Majelis Syura, lalu tidak diterima, bahkan bukan nama Caimin, tapi hanya, jadi kan di situ hanya Pak Anies yang memang disepakati, nama Caimin tidak, apakah ada mekanisme lainnya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Ya, sekjen kami Pak Habib Abu ini orang yang sangat gaul, pertemanan baik. Jadi pertemanan dengan Caimin, dengan teman-teman PKB itu udah sehari-hari kami di DPR. Ya, beliau datang sana sebagai menyampaikan ya posisi kami dipahamilah kira-kira seperti itu ya. Tetapi secara resmi ya ini, forum resmi kami ya ini, bahwa beliau ke sana sebagai pertemanan beliau ya pada Caimin. Tentang nanti bagaimana, jangan berandai-andai nanti. Kita tunggu aja hasil Majelis Syura seperti apa. PKS insya Allah berpikir untuk kebaikan bangsa dan negara. Lebih besar, bukan berpikir semata-mata kepada kepentingan PKS dalam hal yang sempit saja. Pak, sedikit di rentang waktu sebelum ada rapat Majelis Syura itu, apakah PKS tetap berkomunikasi dengan partai? Insya Allah, insya Allah. Termasuk wacana. Bukan saja dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Demokrat pun kami berdialog. Tadi ditanya sempat kan, apakah masih berdialog? Berdialog. Ya, ya. Dan ada yang sudah kesini PKB dan akan kesini juga pimpinan PKB ya. Jadi saya kira dialog politik itu hal yang biasa dan kami biasa silaturahmi politik. Datang ke Demokrat, datang Nasdem, datang ke PKB biasa bagi kami. Kami merasa terhormat untuk mendatangi mitra-mitra kami. Sebagaimana kami bukan dihormati kalau mereka datang ke sini. Selesai kabar Anies Baswedan berdua dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsya pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bacawa pres Anies. Namun terkait isu Caimin jadi cawapres hingga kini belum ada keterangan resmi dari Anies Baswedan. Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Nanti kalau keputusan Majelis Syuro tidak berkenan terhadap Caimin, ini apa artinya? Apakah PKS akan keluar dari koalisi Persatuan untuk Perubahan dan kemudian apakah terbuka nantinya untuk menciptakan poros baru dan apakah sesungguhnya sejak Imin masuk ke koalisi perubahan sudah ada lobby-lobby untuk bergabung dengan poros baru, misalnya menciptakan poros baru dengan Demokrat, atau sudah ada yang melobi partai lain Pak? Terima kasih. Kalau melobi itu yang namanya melobi bukan hanya sekarang, udah banyak sekali yang melobi PKS sebelum-sebelumnya. Tidak terkait dengan ini pun sudah ada yang melobi ya. Tapi kalau pertanyaan Anda bagaimana dengan nanti Caimin dan lain-lain gimana? Ya kita jangan berandai-andai, kita tunggu saja Majelis Syuro ya. Dan anggota Majelis Syuro PKS itu kita berpikir kemaslahatan bangsa dan negara yang lebih besar. Itu garis bawahi. Kita memilih yang calon pemimpin ke depan bertanding ya, yang kita syurokan kira-kira bisa membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang
BPW Banjabar, Pak Ahmad Ru'yat, insan pers yang saya hormati, saya banggakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 anggaran dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau